لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat wal afiah, nikmat iman dan Islam, panjang umur, yang mana pada siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita untuk hadir di tempat yang insyaallah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hajat-hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita berkumpul di sini, yaitu tawakufan majlis Qubhal Mustafa sekaligus tawakufan rutinan dari keluarga besar Bapak Ganjar Sudarmo. Ya, jadi kita kumpulkan di siang hari ini, mudah-mudahan kumpulnya kita di sini disebabkan karena kita cinta satu sama lain, saling mencintai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya, bahkan sudah hampir habis yang namanya bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan menyambut yang namanya bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur sampai waballighna Ramadan, sampai kita kepada bulan suci Ramadan, yang mana semalam juga kita sudah membaca doa nisfu Sya'ban. Ya, kita jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ya, siapa sih orang yang rugi? Jadi bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ini 3 bulan yang sangat dimuliakan banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban itu ada satu malam yang istimewa, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban. Semalam yang kita baca Yasinan, ya, kita baca doa, kita punya hajat kita sebutin, ya. Kemudian di malam di bulan Ramadan ada satu malam juga yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Di malam nisfu Sya'ban dan di malam Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perhatian khusus dan mengampuni, menerima permintaan setiap hambanya yang beribadah dan doa di malam tersebut. Ya, kita semalam di malam nisfu Sya'ban, makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak ibadah. Ya, di malam nisfu Sya'ban perbanyak, penuhi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ibadah di malam itu, kita istighfar, minta ampun aja kepada Allah sekali dengan hati yang ikhlas, itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya lailatan nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunuba sanah wa lailatul jum'ah tukaffiru dzunubal usbu' wa lailatul qadar tukaffiru dzunubal umr. Sesungguhnya malam nisfu Sya'ban apabila kita isi dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukaffiru dzunuba sanah, dosa-dosa kita yang selama 1 tahun itu akan dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak di antara kita di sini semuanya yang sehari aja enggak ngelakuin dosa? Ya pasti kita sehari ada aja dosa yang kita lakuin. Entah itu kadang bohong, kadang ngomong kasar, ataupun segala macam. Ya, ataupun nyelekit omongan yang nyakitin orang. Enggak ada aja kita punya salah. Ataupun kita maksiat kepada Allah, kita lalai atas kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap hari aja itu dosa kita banyaknya luar biasa. Kita isi dengan di malam nisfu Sya'ban dengan ibadah kepada Allah, maka akan diampunin dosa kita selama 1 tahun. Dan malam Jumat kalau kita isi dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dosa kita selama 1 minggu itu akan diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih istimewanya lagi malam Lailatul Qadar. Wa Lailatul Qadar tukaffiru dzunubal umr. Malam Lailatul Qadar apabila kalian isi dengan ibadah kepada Allah, maka dosa kalian seumur hidup
ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar adanya di bulan suci Ramadan. Bagaimana kalau kita tiap tahun di dalam bulan suci Ramadan kita dapetin malam Lailatul Qadar? Hebatnya kayak apa tuh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib, kapan Habib malam Lailatul Qadar? Kita nggak tahu. Di dalam kitab itu para alim ulama udah menjelaskan, ya, apabila masuk Ramadan hari ini maka Lailatul Qadar jatuh pada hari ini. Ringkesnya Nabi ngajarin pokoknya malam Lailatul Qadar jatuhnya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Kita nggak tahu di malam keberapa. Kalau bisa di 10 terakhir bulan suci Ramadan penuhin dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam aja di 10 terakhir bulan suci Ramadan itu beliau udah fokus iktikaf. Ya, fokus iktikaf di masjid beribadah kepada Allah. Kalau kita kan lain ya, fokus nyiapin THR. Nyiapin nih dagangan belum habis, ini gimana gini. Sebenarnya nggak usah dikhawatirin. Ya, bulan Ramadan ini bulan yang berkah. Dagang apaan aja pasti laku. Coba dah. Ya, dagang apaan aja pasti laku. Emang udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini rizkinya umat muslimin mukminin itu dilimpahkan sama Allah taala tanpa kita sadarin. Kalau kita jadi hamba yang bersyukur pasti kita merasakannya. Yang jadi masalah kadang-kadang kita suka ngerasa, sama aja. Rezekiku sama aja, bulan puasa sama luar bulan puasa sama aja, kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita sebentar lagi akan masuk ke bulan suci Ramadan, ya. Orang yang belum masuk ke dalam bulan suci Ramadan, hatinya udah girang. Ya Allah, alhamdulillah, ya. Bentar lagi masuk bulan suci Ramadan nih. Hatinya udah girang, udah nggak sabar. Padahal dia nggak tahu umurnya bakalan sampai apa kagak, tapi udah girang duluan. Udah girang duluan atas masuknya bulan suci Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala niran. Jasadnya kata Allah Subhanahu wa taala itu akan diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Girang doang, belum ibadahnya, baru girang doang. Apalagi kalau kita ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita isi hari-hari kita dengan ibadah, ya, yang mana di dalam bulan suci Ramadan kita dianjurkan buat berpuasa. Di bulan-bulan lain, di hari-hari selain Ramadan kita nggak dianjurkan buat puasa. Di bulan Ramadan wajib kita puasa sepenuhnya 30 hari. Di malamnya kita dianjurkan sholat malam qiyamul lail. Hukumnya sunnah, tapi kita dianjurkan sholat tarawih. Benar nggak? Ya, sholat tarawih sunnah. Tapi rugi kalau kita nggak kerjain. Kapan lagi kita ketemu sama yang namanya tarawih? Benar nggak? Belum tentu kita panjang umur sampai tahun depan. Sholat tarawih mah tahun depan pasti ada. Tapi pertanyaannya kita masih ada apa enggak? Kita kumpul kayak gini nih. Tahun kemarin kita juga kumpul kayak gini kan? Di antara kita udah ada yang enggak ada. Enggak sampai ke bulan suci Ramadan, enggak sampai di perkumpulan semacam ini. Kita juga begitu. Di tahun depan kita enggak tahu bakal ketemu lagi sama yang namanya Ramadan, tarawih apakah enggak ketemu apa kagak kita enggak tahu. Kalau tarawihnya mau balik lagi, kitanya mah enggak tahu kan. Ya. Begitu, makanya jangan sia-siain. Ini tarawih cuma ada di bulan suci Ramadan ini ya setahun cuma ada sebulan doang udah. Ya, jangan sia-siain. Nggak bisa ngerjain setelah Isya, mungkin habis buka balas dendam kali ya, buka puasanya balas dendam gitu. Keberatan, nggak kuat buat sholat tarawih, nggak apa-apa. Nanti pas lagi sahur sholat tarawih nggak apa-apa. Ya, waktunya sholat tarawih itu ba'da Isya sampai sebelum fajar, sebelum subuh. Kita lakuin di malam hari, tengah malam, pas waktu sahur nggak apa-apa. Sendirian pun nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa, walaupun ini sholat sunnah jangan sampai bolong. Ya, kita selalu istiqomah kerjakan sholat tarawih. Ini bulan suci Ramadan. Orang yang masuk ke bulan suci Ramadan udah hatinya girang, itu jasadnya diharamin sama Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Orang yang di dalam bulan suci Ramadan dia tidak bisa menghormati bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sama bulan lainnya nggak ada bedanya. Ya, di bulan lainnya dia isi maksiat, dia isi dosa, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa. Masuk bulan suci Ramadan, mungkinan jadi bandelnya. Ya, nggak ada ngehormatinnya sama sekali, nggak ada adabnya sama sekali kepada bulan suci Ramadan.
maka nggak usah para malaikat bakalan ngedoain, Nabi Muhammad aja nggak bakalan bisa mensyafaati orang tersebut. Naudzubillah. Selama ini kita mengenal Nabi Muhammad kayak apa? Ya, rahmatan lil alamin. Ya, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk umatku pendosa-pendosa yang dosanya gede, nggak dosa-dosa kecil, pendosa-pendosa besar. Ya, syafaatku akan aku berikan illa lil musyrikin, kecuali orang-orang musyrik nggak bakalan dapat syafaatnya Nabi. Berarti kesimpulannya, kalau orang yang nggak punya adab, bermain-main di dalam bulan suci Ramadan, meninggalkan kewajiban-kewajiban bulan suci Ramadan, berarti sama halnya dia kayak orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan bahwasanya nanti di yaumil qiyamah, itu Nabi Muhammad orang yang paling nggak tenang. Nanti di padang mahsyar nih, Nabi Muhammad adalah orang yang paling nggak tenang. Ya, umat nabi-nabi lain itu main oper-operan. Ketika ada orang minta tolong main oper-operan. Nabi Muhammad doang, setiap ada orang minta tolong ditolongin sama Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad paling nggak tenang ketika lagi nyari daripada umatnya. Itu Nabi Muhammad ngelihat ada satu golongan umatnya itu lagi diseret-seret sama malaikat, pengen dihantem habis-habisan sama malaikat. Sehingga Nabi Muhammad turun ke situ, di-stop sama Rasulullah. Rasulullah doa minta buat disyafaatin nih. Ya Allah, saya pengen mensyafaati dia. Di-stop sama malaikat. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu ini siapa? Emang ini siapa wahai malaikat? Ini adalah orang yang selama hidupnya di dunia nggak bisa menghormati yang namanya bulan suci Ramadan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, orang lain semuanya beribadah kepada Allah, dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Semuanya pada puasa, dia kagak puasa. Ya enggak? Umat muslimin yang lain pada puasa, dia nggak bisa hargain umat muslimin yang pada puasa. Dia seenaknya aja makan pagi-pagi sarapan. Makanya kalau bisa yang pada dagang nih, bulan suci Ramadan pada dagangnya sore aja, jangan pagi. Jangan pakai beralasan, kan ada yang nggak puasa. Perempuan-perempuan kagak usah pakai begitu. Kalau mau dagang di rumah aja biar bisa pada GoFood. Jangan keliling. Anda sering nemuin pagi-pagi bulan suci Ramadan keliling jualan. Siapa yang mau beli? Nggak menghormatin umat muslimin yang pada dagang. Dagang sore, ngabuburit datu kita. Benar nggak? Dagang sore, insya Allah diberkahin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun dia puasa, dia niatnya dagang, cari nafkah, cari rezeki, dan dianya puasa, tapi caranya salah, itu nggak dapat ampunan dari Allah Taala. Naudzubillah, nggak dapat rezeki yang berkah. Naudzubillah min dzalik. Nabi Muhammad ketika mendengar, oh ini orang yang menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, angkat tangan Nabi Muhammad. Oh, kalau orang yang udah kurang ajar sama bulan Ramadan, anak nggak bisa buat nolongin tuh. Naudzubillah min dzalik. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa lagi yang mau nolongin kita? Cuman satu-satunya manusia yang bisa nolongin kita di padang mahsyar nanti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi lain nggak bisa. Nabi-nabi lain main oper-operan. Nabi Adam, bapak kita semua, bener gak? Kita satu nabi nih, keturunan nabi semua kita. Jangan habis itu pada bikin buku nasab, pada bikin nasab lagi, pada kerobito semua. Saya cucu Nabi Adam. Bener gak? Nabi Adam dimintain pertolongan sama cucu-cucunya. Ya Abal Bashar, pada minta tolong, kagak bisa. Dioper. Nabi Nuh, dioper lagi. Kata Nabi Nuh, doa aneh udah habis. Kuota doa aneh udah habis. Aneh minta selama di dunia waktu itu, minta diturunkan azab karena umatku, aku dakwah 960 tahun, gak ada yang mau ikut, cuma 40 orang. Dipikir-pikir Nabi Nuh sama aneh kerenan aneh sih. Ini aneh ada kali lebih nih, 40 orang lebih mah. Nabi Nuh 900 tahun, 40 orang kagak ada. Aneh baru setahun kali. Enggak? Coba itu. Udah habis kuota doanya. Dioper lagi ke Nabi Ibrahim. Terus main oper-operan. Nabi Ibrahim ngoper ke Nabi Isa. Nabi Isa juga nggak bisa. Akhirnya ngoper ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah nggak pakai ngoper lagi. Diterima semuanya sama Nabi Muhammad Sallallahu. Jadi harapan kita cuma Nabi Muhammad aja nanti di akhirat. Ya kalau kita udah nggak bisa dapat pertolongan syafaatnya Nabi Muhammad, kita nggak mau minta tolong sama siapa? Naudzubillah min dzalik. Hormatin bulan suci Ramadan. Ya. Bahkan seorang wanita pun, orang perempuan nih, yang dia lagi halangan, kan dia nggak wajib puasa tuh, ya nggak? Nih perempuan, ibu-ibu, udah kagak ada yang denger. Kayaknya buka pengajian juga di dalam tuh.
Ya enggak? Perempuan aja ketika dia lagi halangan, dia diharamkan untuk puasa. Ya, berarti kan nggak boleh puasa tuh. Itu pun ketika dia tidak boleh puasa, dia nggak boleh makan di depan orang yang pada puasa, di depan suaminya, di depan bapaknya, di depan anaknya yang pada puasa, yang laki-laki nggak boleh. Mau makan boleh, tapi ngumpet, jangan sampai kelihatan sama orang yang pada puasa. Karena apa? Hormatin orang yang pada puasa. Niatin ngehormatin orang yang puasa, niatin ngehormatin bulan suci Ramadan. Rugi kita kalau masuk bulan suci Ramadan nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab dikatakan bahwasanya Ramadan yarmiduz dzunub ayyahrikuha. Bulan Ramadan ini bulannya peleburan dosa massal. Dosa-dosa semuanya lagi sedang dihapus-hapus ini nih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi dihapus massal semua dosa. Ini kagak ada bulan ini, di dalam bulan ini nggak ada istilah apes, nggak ada. Di bulan ini Allah ampunin dosa, Allah kasih rahmat, Allah kasih derajat yang mulia, Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Nggak ada di bulan ini yang namanya Allah kasih dosa, nggak ada. Allah kasih celaka, Allah kasih apes, itu nggak ada. Ini bulan khusus kata Allah. Dikhususkan nama Allah Subhanahu wa taala, bulannya rahmat, bulannya ampunan. Ya enggak? Makanya rugi kalau kita nanti di hadapan Allah di bulan ampunan, di bulan rahmat, yang lain pada dapat ampunan, pada dapat rahmat, dia kagak dapat apa-apaan. Yang lu dapat apaan? Puasa. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Dia puasa, tapi pas di akhirat diminta balasannya kagak ada. Yang dia dapat cuman haus sama lapar aja. Rugi. Ini udah jelas-jelas bulannya ampunan, ini ada satu pakai nggak dapat lagi, lu kemana aja? Berarti kan seakan-akan nggak masuk ke dalam golongan. Ibarat kata kita nih perkumpulan kayak gini nih. Ini adalah perkumpulan pembagian sembako seumpama. Ada orang yang nggak dapat sembako, berarti dia nggak masuk ke sini. Lu kenapa nggak masuk? Padahal gratis, nggak suruh bayar. Begitu juga bulan suci Ramadan. Kenapa nggak menghormatin bulan suci Ramadan? Masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tapi nggak dapat ampunan. Ya enggak? Karena nggak menghormatin bulan suci Ramadan, nggak pakai adab kepada bulan suci Ramadan. Nabi aja yang udah sekelas Nabi, manusia paling dicintai sama Allah Ta'ala, yang dunia semuanya diciptakan disebabkan karena Rasulullah, mau masuk bulan suci Ramadan itu hormatnya luar biasa. Mempersiapkan diri ketika ingin masuk ke bulan suci Ramadan. Kita bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan, walaupun kita nggak tahu umur kita sampai apa kagak, tapi kita niatkan ya, hati kita niatkan buat bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kalaupun umur kita nggak sampai ke bulan suci Ramadan, seenggaknya niat kita udah sampai. Niat kita sudah sampai, walaupun kita belum beramal, belum beribadah kepada Allah, itu sudah dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita semuanya diberikan keberkahan di bulan Sya'ban ini, dan umur kita semuanya diberkahin, dipanjangin sampai ke bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, Al-Fakir pribadi ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Ya, maafin kalau selama ini Al-Fakir punya salah kepada antum semuanya. Ya, salah yang sengaja ataupun yang nggak sengaja. Kayaknya sih banyakan sengajanya gitu. Salahnya aneh ini banyakan sengajanya, karena aneh kalau bikin salah emang sengaja sih. Ya, jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan, Al-Fakir minta maaf ya, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan antum semua udah nggak punya dosa apa-apa sama Al-Fakir ya. Jadi mudah-mudahan bisa 0-0, bukan 1-0, bukan, tapi 0-0. Jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita saling maafkan satu sama lain, jangan ada dendam. Apabila ada orang punya salah sama kita, udah maafin aja, nggak ada gunanya buat ngebenci, biarin aja udah. Dia urusan dia ngebenci kita, udah biarin. Yang penting kita nggak benci dia, kita maafin dia. Dia nggak maafin kita, ya udah. Yang penting kita udah minta maaf dan kita udah maafin dia. Ya, di sini Al-Fakir ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.